guys, aku berhenti dari kerjaan aku yang sekarang. Hai guys, ketemu lagi sama Luciana dari Lucilin. Welcome back to my channel. Kalau kalian baru di channel aku, welcome to my channel. Aku orang Indonesia yang besarnya di Amerika dan sampai sekarang masih tinggal di Amerika. Jadi aku bikin video tentang budaya dan lifestyle di Amerika. Nah, di video hari ini aku mau ngomongin tentang etikanya untuk resign dari kantor di Amerika. Pertama, aku mau kasih background dulu tentang perusahaan tempat aku kerja sekarang ini yang aku resign. Basically perusahaan ini itu tuh bikin makanan yang bisa mencegah food allergy. Jadi mencegah alergi sama makanan gitu. Dan makanan ini sebenarnya makanan bayi. Perusahaan ini dibangun sama kepalanya Departemen Alergi dan Immune System dari Stanford Medical. Di Stanford Medical itu Stanford University punya bagian kesehatan gitu. Si kepala bagian alergi ini dari Stanford Medical ini, dia ada bikin research dan study sama ratusan bayi. Dari research dia ini, dia menemukan bahwa alergi sama makanan itu karena kurang di-expose sama makanan itu. Jadi masa dari kecil tuh kurang makanan-makanan. Jadi kalau misalnya kita alergi sama peanut, kayak di Amerika itu alergi paling sering itu sama alergi sama kacang. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang alergi sama kacang, itu menurut researchnya si kepala departemen alergi ini, itu karena orang itu waktu masih kecil kurang dikasih makan kacang. Menurut researchnya dia, itu tuh supaya orang nggak alergi sama makanan, itu mesti dikasih makanan itu sejak dia masih kecil, sejak bayi, sejak pertama kali orang itu bisa makan makanan yang solid. Dan biasanya itu waktu masih bayi, seumur kayak 3-4 tahunan gitu. Nah, jadi perusahaan yang tempat kerja aku ini, mereka bikin makanan untuk bayi-bayi 3-4 bulan. Di dalam makanan ini itu tuh ada 16 most common allergens di Amerika. Jadi allergen itu tuh yang makanan-makanan yang bisa bikin orang alergi. Misalnya kacang, seperti aku bilang, orang Amerika paling banyak alergi sama kacang. Terus juga ada telur, ada susu, kedelai, wheat, shrimp, kayak udang-udang gitu, fish, ikan. Terus ada banyak lagi, pokoknya ada 16. Nah, ada semua 16 tipe makanan itu ada di satu produk ini gitu. Satu produk yang dibikin sama perusahaan ini. Ini perusahaan namanya perusahaan startup. Jadi perusahaan yang baru dibikin, baru tahun 2015 dibikin. Dan produknya itu baru di launching tahun 2016. Nah, sekarang ini kita sudah nge-launch produk kita yang kedua, dan nanti tahun ini akan nge-launch produk yang ketiga dan selanjutnya. Nah, ini perusahaan dimana aku resign, guys. Kalau di Amerika, kalau kita dapat kerjaan, kan kita dapat surat job offer, surat employment offer gitu. Nah, di surat itu selalu ada tulisannya at will employment. Jadi at will employment ini artinya perusahaan bisa PHK-in kita, perusahaan bisa fire kita kapanpun dia mau. Oke guys, tapi perusahaan di Amerika itu nggak boleh pecat orang cuma karena agama, jenis kelamin, sexual orientation, jadi kayak gay atau transgender, umur, ataupun appearance, karena itu udah termasuk diskriminasi, dan diskriminasi di sini tuh illegal. Lagi di Amerika itu motonya tuh kalau di kerjaan itu equal opportunity untuk semua orang, jadi semua orang dapat opportunity yang sama. Kita juga sebagai pegawai juga bisa keluar dari perusahaan ini kapanpun kita mau. Kita bisa aja beberapa bulan baru masuk ke perusahaan itu terus kita berhenti. Itu sebenarnya bisa aja, itu masih legal aja gitu. Cuma kalau berhenti setelah masuk cuma baru beberapa bulan, itu ada kesan negatif aja dari orang-orang lain di perusahaan itu gitu. Karena kan perusahaan itu kan udah spend waktu untuk recruiting kita, untuk training kita. Nah, terus kalau misalnya kita disitu cuma beberapa bulan terus langsung cabut, ya rasanya kan sia-sia semua waktu dan uang yang dipakai untuk training kita dan nyari-nyari dan recruiting gitu kan. Dan terus juga kita mesti spend waktu lagi untuk recruiting dan training dalam cuma kayak 2-3 bulan, cuma beberapa bulan gitu. Jadi itu biasanya kesannya negatif. Kalau misalnya keluar dari perusahaannya tuh sesudah kita 1 tahun di situ, at least itu masih biasa gitu. Jadi kalau bisa keluarnya tuh at least 1 tahun dulu. Jadi kalau misalnya kalian kalau di Amerika ya, kalau kalian nggak suka kerjaan kalian atau pokoknya ada masalah apapun di kerjaan kalian,
ditahan aja sampai at least kalian sudah di situ selama 1 tahun baru kalian keluar. Kalau kurang dari 1 tahun itu biasanya kesannya negatif. Kalau bisa itu kasih tahu bosnya tuh in person, nggak lewat email, nggak lewat telepon, oke? Kalau bisa in person. Kecuali kalau bosnya itu kerjanya di state lain atau di kota lain dari kita. Nah, sesudah kita kasih tahu bos kita bahwa kita mau keluar, itu emang kita bisa aja berhenti pada hari itu juga atau besoknya. Karena ingat, di dalam kontrak kerjaannya kita, kontrak employment-nya itu ada clause-nya at will employment yang tadi aku barusan jelasin kan. Jadi sebenarnya bisa aja kita kasih tahu bos kita hari itu juga kita berhenti atau besoknya kita berhenti. Cuma again itu kesannya akan negatif banget. Karena kita kalau seperti itu kita nggak kasih perusahaan waktu sama sekali untuk cari pengganti kita atau untuk training orang lain, untuk ngerjain kerjaan kita, atau even untuk selesain kerjaan-kerjaan kita yang masih belum selesai gitu. Jadi makanya standarnya kita kasih perusahaan 2 minggu kesempatan untuk nyari orang pengganti kita atau untuk nge-training orang lain atau untuk kita sendiri untuk nyelesain project-project kita dan kerjaan-kerjaan kita sebelum kita bener-bener cabut. Intinya, abis kita kasih tahu bos kita 2 minggu lagi baru kita benar-benar berhenti kerja di perusahaan itu. Ada juga yang kasih sebulan, biasanya kalau udah tingkatnya udah tinggi, udah kayak eksekutif gitu, tingkatnya biasa kasih sebulan atau beberapa bulan kesempatan. Ada juga yang kasih cuma seminggu gitu. Kalau kasih cuma seminggu emang itu less ideal daripada kalau kasih 2 minggu. Cuma it happens. Masih lebih mending daripada kita kasih tahu bos kita hari ini juga kita berhenti gitu. Saat resign, apakah uang pensiun dan tunjangan kesehatan bisa diambil? Nah, cara bekerjanya uang pensiun dan asuransi kesehatan yang dikasih dari kantor, kalau di Amerika itu mungkin beda sama di Indonesia ya. Soalnya resign dari perusahaan sama ambil uang pensiun itu sebenarnya nggak ada hubungannya kalau di Amerika gitu. Kalau di sini orang tuh pensiun waktu umur 59 sampai 60 tahun. Uang pensiun kita itu tuh kita bisa ambil kalau kita udah seumur itu gitu. Kalau kita mau ambil sebelum kita umur 59,5 tahun, itu kita akan kena pajak 10%. Tapi ini bukan aturan perusahaan guys, ini aturan negara gitu. Ini aturan negara Amerikanya gitu. Makanya aku bilang resign dari perusahaan itu nggak ada hubungannya sama ngambil uang pensiun. Soal asuransi kesehatan, kalau di sini kita nggak bisa mencairkan uang yang sudah kita bayar ke perusahaan untuk bayar asuransi kesehatan gitu. Kecuali kalau misalnya kita terluka waktu kita ngerjain kerjaan kita di kantor gitu. Dari situ kita baru bisa dapat uang dari asuransi kesehatan gitu. Cuma itu beda lagi tipe asuransi kesehatannya. Makanya nanti aku akan bikin video lain cuma tentang asuransi apa yang kita dapat dari perusahaan di Amerika. Kalau resign saat dalam masa percobaan kerja, apakah mesti bayar penalti? Tergantung. Gini, waktu kita pertama kali di hire sama perusahaan itu, kalau kita dapat bantuan uang dari perusahaan itu untuk kita pindah dekat ke perusahaan itu, ya kita mesti bayar uang itu balik kalau kita resign dalam masa percobaan. Tapi kalau perusahaan nggak bantu kita pindah, ya enggak gitu. Kalau misalnya kita nggak usah pindah untuk kerja di perusahaan itu, ya kita nggak perlu bayar penalti apa-apa gitu. Kalau dulu, kayak misalnya dulu waktu aku baru pindah ke California, itu perusahaan aku ada bantu bayar pindah-pindahan aku, karena kan dulu aku tinggal di Chicago dan perusahaannya itu ada di San Francisco gitu. Nah, jadi kan aku mesti pindah dari Chicago ke San Francisco, dan itu kan jauh gitu kan. Gak mungkin gitu aku bolak-balik Chicago San Francisco untuk kerja, kan gak mungkin gitu. Jadinya aku pindah, dan itu perusahaan itu bayarin ongkos-ongkos pindahan aku gitu. Kalau misalnya aku cabut dari perusahaan itu selama waktu percobaan, itu aku mesti bayar uang itu balik gitu. Tapi waktu itu aku pindahnya udah setahun setengah kemudian gitu. Jadi aku nggak perlu bayar lagi gitu. Terus juga misalnya aku resign dari perusahaan yang sekarang, perusahaan aku yang baru, mereka tuh ngerti gitu kalau aku perlu kasih perusahaan aku yang sekarang tuh 2 minggu atau berapa minggu untuk finalize, untuk selesaiin kerjaan aku, untuk nge-training orang lain gitu. Jadi perusahaan yang baru tuh ngerti gitu. Dan biasanya aku kalau pindah perusahaan juga aku minta libur
di antara sama perusahaan yang lama sama mulai perusahaan yang baru. Aku udah bilang perusahaan yang baru, oke aku mesti kasih 2 minggu untuk perusahaan aku yang lama, terus sesudah itu aku mau ngambil libur selama 2 minggu gitu sebelum aku mulai di perusahaan yang baru, dan mereka oke-oke aja gitu. So itu bisa menjadi salah satu hal yang kalian bisa negosiasi sama perusahaan yang baru gitu. Aku banyak dapat pertanyaan gimana cara kerja di Amerika, dan honestly that is a loaded question guys. Tergantung jurusannya, tergantung bidangnya, tergantung mau kerja di mana. Oke guys, nah itu aja untuk video hari ini. I hope you guys like that video. Kalau kalian suka, give it a thumbs up. Kalau kalian ada pertanyaan apa lagi soal kerjaan di Amerika, taruh di bawah ini. And I hope I'll see you guys in the next video. Bye guys!